Sebagian besar Eropa telah jatuh ke tangan blok poros, dan Jepang semakin menggebu-gebu melawan Cina. Dengan Prancis yang sudah menyerah dan dipotong menjadi daerah okupasi Jerman dan Prancis Vichy, Pakta Non-Agresi Jerman-Soviet, bergabungnya Italia ke dalam blok poros dan okupasi negara-negara lainnya di Eropa, Cekoslovakia, Austria, Denmark, Norwegia, Benelux, dan Polandia, membuat momentum blok poros menjadi kuat. Jerman dan Italia yang memiliki dominasi atas Eropa pun memaksa negara-negara Eropa lainnya bergabung ke dalam blok poros, seperti Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan negara-negara lainnya. Pada September 1940, Jerman, Italia, dan Jepang mengidekan sebuah aliansi resmi yang disebut Pakta Tripartite dan merealisasikannya pada tanggal 27 September 1940. Tripartite merupakan contoh bagaimana sebuah organisasi internasional dapat dibuat untuk berbagai kepentingan dan tujuan, tidak hanya untuk mengelola isu global seperti sekarang. Pakta Tripartite justru memfokuskan mereka sendiri untuk mendirikan hegemoni masing-masing dan menangani permasalahan mereka dengan pendekatan diplomatik untuk negara-negara yang friendly, anti-komunis dan nasionalis utamanya, serta negara fasis, dan pendekatan secara militer pada negara-negara yang dianggap kurang friendly. Organisasi internasional dapat diklasifikasi berdasarkan tujuan dan keanggotaannya. Apakah tujuannya bersifat umum atau spesifik dan keanggotaannya bersifat luas atau terbatas? Tripartite termasuk organisasi yang bertujuan spesifik, sehingga keanggotaannya terbatas. Tripartite merupakan aliansi militer defensif yang bertujuan untuk menghalangi Amerika Serikat dan Uni Soviet bergabung ke dalam perang sebagai sekutu. Dan aliansi militer ini juga tidaklah terikat seperti aliansi-aliansi militer dewasa ini. Seperti contohnya dalam standarisasi alutsista pada anggotanya yang tidak terstandarkan, perbedaan kaliber dan munisi pada persenjataan tiap negara. Makanya Italia mengalami masalah logistik di front timur. Dan operasi militer yang dilakukan terkadang bersifat independen, yang dipengaruhi juga oleh jarak seperti kasus Perang Pasifik dan front Eropa yang berseberangan. Keanggotaan Pakta Tripartite pun terbatas karena penandatangannya hanya negara yang berkepentingan yang sama, yaitu negara yang tidak menginginkan Amerika Serikat dan Uni Soviet memasuki perang dan ingin menekan tersebarnya komunisme. Pada akhirnya, kebanyakan anggota Tripartite merupakan negara boneka Jerman dan Jepang. Kasus yang dapat dilihat adalah pada saat Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Kedua dan tentu saja anggota-anggota Tripartite mendeklarasikan perang pada Amerika Serikat dalam rangka solidaritas, dimulai dari Jepang yang menyerang terlebih dahulu, Jerman, Italia, dan negara-negara anggota lainnya. Sisi positifnya sangatlah jelas. Dengan adanya fakta ini, mereka dapat saling bekerja sama dengan bantuan mesin perang Jerman dan Jepang dalam mendongkrak kapabilitas militer dari negara anggota lainnya. Sisi buruknya atau kontroversi pada kasus ini terletak pada Jepang, yang sebagian ahli berpendapat bahwa dengan deklarasi perang secara serentak oleh anggota-anggota Tripartite ini justru menjadi katalis dalam kehancuran anggota-anggota Tripartite yang disebabkan oleh kapabilitas industri dan militer AS dan Uni Soviet yang sangat besar pada saat itu. Peran paling dominan pada Pakta Tripartite ini adalah sebagai instrumen. Pakta ini dipergunakan oleh negara-negara poros untuk melindungi diri sendiri dari ancaman-ancaman sekutu yang dianggap mereka berbahaya. Dalam kasus Pakta Tripartite ini kita dapat melandaskan teori kepada teori realisme, di mana pakta ini sendiri diciptakan oleh realisme dan juga ketaktisan dari anggota-anggota Tripartite ini yang bergabung kepada Tripartite berdasarkan kepentingan taktis, bukan karena ideal mereka yang sangat pas. Sebab Jepang sama Jerman sendiri saja, mereka semua sedang berseberangan. Sebab Jepang ingin membuat hegemoninya sendiri dan Jerman juga ingin membuat hegemoninya sendiri. Dari yang kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa fakta ini semata-mata hanyalah aliansi militer yang dibentuk secara ad hoc untuk menangkal sekutu dari wilayah yang dikontrol oleh anggota-anggota Tripartite. Landasan pembentukan fakta ini adalah pandangan realisme yang mengutamakan security melalui kekuatan militer dan stabilitas negara dari ancaman luar, yakni komunisme dan kapitalisme, sehingga organisasi hanya digunakan sebagai pendorong kepentingan negara masing-masing, bukan untuk kepentingan kolektif. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1A pamit undur diri.